Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Thumma urija ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a, yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nampak hadir di haflah mubarakah yang saya sangat hormati dan saya muliakan. Bilusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, Palurah beserta jajarannya, mudah-mudahan kita doakan dijadikan pemimpin yang amanah dan saleh. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar, masyarakat kampung naon itu Wanajaya, Kecamatan Tambak Dahan, yang alhamdulillah berkat izin Allah acara ini bisa terlaksana meskipun kita teruji. Karena Isra Mi'raj kaitannya dengan iman, maka yang memperingatinya diuji keimanannya. Dengan apa ujiannya? Dengan hujan. Jadi loba keneh korsi daripada jelema. Kakarak aing ceramah kiai di hadiran ku korsi. Tapi insya Allah meskipun sedikit jumlah kita termasuk dalam ayat yang difirmankan Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, cuma sedikit dari golongan hamba-hambaku yang bersyukur terhadap nikmatku. Sedikit yang hadir, tapi insya Allah kita termasuk golongan yang mensyukuri nikmat. Karena hujan bagi orang yang beriman tidak jadi halangan. Betul gak? Betul gak? Pan hujan di arep-arep baik. Komo petani diberi kemarau, diberi halodo, wis aral hayang gerah hujan. Diberi hujan kukurutu wae. Nah insya Allah banyak yang hadir. Mudah-mudahan dengan berkah Rajab hujan ini jadi barokah buat kita semuanya, terutama para petani. Mudah-mudahan lebih disuburkan tanahnya,
hasil tanennya mudah-mudahan berkah buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Rahmat salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, untunglah kita sebagai umat Islam menjadi umat yang paling mulia di hadapan Allah dan paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lain, khususnya umat Islam dibandingkan dengan kafir. Umat Islam adalah umat yang komplit, dikasih modal oleh Allah. Apa modal yang disebut? Yang pertama ada yang disebut daya fikir, yang kedua ada yang disebut daya zikir. Apa itu daya fikir? Akal. Daya zikir iman. Sementara orang kafir cuma modal satu, daya fikir doang. Daya zikir nggak ada, iman nggak ada. Nah kalau kita umat Islam komplit, ada akal, ada iman. Dua modal ini harus difungsikan di jalurnya masing-masing. Maksudnya apa? Mana kejadian yang harus diterima dulu dengan akal, mana kejadian yang harus diterima dulu dengan iman. Jadi harus mampu membedakan mana yang biasa, mana yang luar biasa. Itulah fungsinya ada akal dan iman. Kaitan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ini kejadian yang harus diterima dulu dengan iman, jangan dulu diterima dengan akal, karena nggak masuk akal. Tapi kalau iman yang menerima duluan, insya Allah akal pun menerima. Banyak orang yang salah kaprah, bahkan ada sebagian umat Islam yang masih menganggap bahwa Isra Mi'raj itu cuma hayalan. Isra Mi'raj Nabi itu cuma ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Kalau ada orang berpendapat seperti itu, meskipun ngaku Islam, imannya belum ada. Jujur, baru Islam KTP, imannya nggak ada. Tapi kalau yang punya iman, kejadian Isra Mi'raj harus ditelaah dengan iman, bukan dengan akal. Maksudnya apa? Isra Mi'raj Nabi bisa berangkat Nabi dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina. Menurut logika, kalau pakai kuda, unta, itu 3 bulan perjalanan kurang lebih. Tapi Rasulullah mampu menempuh hanya beberapa detik saja. Kok bisa? Apa Nabi pakai pesawat? Gak ada pesawat. Kok bisa berangkat secepat itu? Karena Isra Mi'raj Nabi bukan kemauan Nabi. Isra Mi'raj Nabi bukan berangkat sendiri. Isra Mi'raj Nabi adalah kemauan Allah, keinginan Allah, dan diberangkatkan oleh Allah. Iman yang bicara. Jadi kalau iman sudah bicara, itu semua karena Allah, karena biiznillah, biiradatillah, karena kemauan Allah, takdir dan iradah Allah. Lebih dari Isra Mi'raj, Allah mampu ngayakeun. Yakin tuh? Yakin tuh? Iman anu ngajawab heula. Jangankan Isra Mi'raj, Allah menciptakan dunia gak perlu pakai arsitek, gak perlu pakai gambar, tinggal ngomong kun fayakun, jadi maka jadilah, berangkatlah maka berangkat dengan izin Allah.
Makanya Allah perkuat surah Al-Isra supaya kita yang beriman menerima sepenuhnya dengan awal kalimat subhana. Kalau ayat sudah dimulai dengan kalimat subhana, ingat itu adalah pekerjaan Allah. Dilalatan ala ta'jib, menunjukkan kepada bagian kegiatan kejadian yang luar biasa, di luar jangkauan akal pikiran manusia. Bahkan Allah memperkuat dengan kalimat bi'abdihi, bukan biruhihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa itu abdi? Abdun. Yang namanya abdun komplit, ruh wa jasadih, ruh dan jasadnya. Berarti Rasulullah bisa berangkat Isra Mi'raj, naik ke langit 1 sampai 7 ila sidratil muntaha wal mustawa, melewati miliaran planet tanpa alat canggih, tanpa alat modern bikinan manusia. Semuanya bisa terjadi karena Allah yang memberangkatkan, karena semuanya adalah kemauan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah, fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mudah bagi Allah. Jadi kalau iman sudah bicara, akal pun menerima. Wajarlah Rasulullah bisa berangkat dengan secepat kilat, karena bukan berangkat sendiri, diberangkatkan oleh Allah. Karena Isra Mi'raj bukan kemauan Rasul sendiri, tapi kemauan Allah Subhanahu. Iman yang pertama. Banyak yang ragu kejadian itu, berarti harus diteliti dulu keimanan orang tersebut. Apalagi sampai masuk gak percaya. Kalau nggak percaya Isra Mi'raj berarti ka Abi Jahlin sama dengan Abu Jahal. Karena ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, Abu Jahal ngetes, ya Muhammad, kalau seandainya kau bisa terbang malam tadi ke langit, coba sekarang angkat kaki kananmu. Lalu Rasul mengikuti, ngangkat kaki kanan, kaki kiri bareng angkat kedua-duanya. Rasul senyum. Kalau aku bareng ngangkat dua kaki, aku jatuh. Abu Jahal ketawa. Boro-boro bisa naik langit, ngangkat dua kaki aja nggak bisa. Wajar Abu Jahal ngomong begitu. Kenapa? Karena nggak ada iman. Dia orang kafir, laknatullah alaih. Makanya kalau ada umat Islam mengaku iman tapi nggak percaya Isra Mi'raj, ka Abi Jahlin sama dengan Abu Jahal. Na'udzubillah min dzalik. Beda dengan Abu Bakar Siddiq, beda dengan putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ketika Rasul pulang Isra Mi'raj menceritakan pengalaman di depan Abu Bakar Siddiq, gak ada rasa ragu sedikit pun di hati Abu Bakar Siddiq. Rasul menceritakan, Abu Bakar, tadi aku dijemput malaikat Jibril, berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan waktu yang singkat. Bahkan aku berangkat langsung ke langit pertama, ke-7 ila sidratil muntaha wal mustawa, sampai bertemu dengan Allah. Membawa hasil adalah sholat 5 waktu. Aku balik kembali dengan waktu yang singkat. Bahkan tempat dudukku sebelum aku berangkat ketika aku pulang Isra Mi'raj masih terasa hangat, saking cepatnya itu perjalanan. Apa ada ragu Abu Bakar? Enggak. Abu Bakar langsung jawab, "Shaddaqta ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau alami malam tadi." Jadi kalau ada orang yang beriman, insya Allah nanti di yaumil mahsyar ada di belakang Abu Bakar Siddiq. Amin. Ya Allah ya Rabban, percaya tuh, iman tuh orang, yakin tuh Isra Mi'raj Nabi adalah ruh dan jasadnya. Nah itulah fungsinya iman, daya zikir untuk melihat yang luar biasa. Kalau daya fikir yang biasa-biasa aja. Contoh, Kerawang Cikampek ada sungai gede namanya Citarum. Si Azeb Mubarok pagi-pagi main ke Citarum, melihat di pinggir sungai Citarum ada truk
lagi naikin pasir. Si Asep Mubarok balik dulu ke rumah. Udah 10 menit Asep Mubarok balik lagi ke Citarum. Kaget. Kenapa kaget? Itu truk yang gede ditinggalin 10 menit sama si Asep Mubarok, pindah tempat, bisa lewat menyeberangi Citarum. Padahal Citarumnya luas, dalam, airnya banjir. Tapi 10 menit itu truk bisa pindah tempat. Biasa, luar biasa. Jawab yang kompak, biasa, luar biasa. Ibu-ibu heula, biasa, luar biasa. Bapak-bapak, biasa, luar biasa. Ibu-ibu yang ngejawab luar biasa berarti ngebayangin truknya renang. Biasa, luar biasa. Biasa. Apa sebabnya? Ada jembatan. Loading siapa? Jauh kasih sinyal. Sering melihat gak di jalan raya ada jembatan? Sering lihat di bawahnya ada sungai, mobil bisa nyebrang. Biasa, luar biasa. Nah sekarang robah, biasa. Apa sebabnya biasa? Ada jembatan. Atau kunon saya tadi nggak jawab luar biasa. Tuh inget karena jembatan. Ngebayangin anak truknya renang. Biasa, luar biasa. Biasa. Apa sebabnya? Ada jembatan. Masuk akal. Tapi yang ini lain lagi. Beda. Ini sejarah. Dulu Moses. Tahu Moses? Nabi Musa alaihissalam. Orang Bani Israel panggilnya Moses. Waktu dikejar-kejar Raja Ramses. Apal Raja Ramses? Adina kejo Rames. Fir'aun laknatullah alaih. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, Nabi Musa ke pojok Lautan Merah. Lari ke depan, Lautan Merah membentang luas. Mau nyelamatin diri bingung caranya. Cari perahu nggak ada, kapal laut nggak ada, jembatan nggak ada. Merenang takut. Mau bikin dulu jembatan, udah jelas. Dulu belum ada yang dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tolong sama Allah. Gimana kata Allah? Idrib bi'asakal bahra. Musa, pukul Lautan Merah dengan tongkatmu. Lalu dipukul Lautan Merah dengan tongkat Nabi Musa. Prak, berai, belah Lautan Merah. Jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa peralatan. Biasa, luar biasa. Biasa, luar biasa. Luar, menurut akal luar biasa. Sebab gak ada jembatan, gak pakai perahu, Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah. Kata akal, luar biasa. Saya hujah. Apa sebabnya luar biasa? Ibu-ibu jawab bela. Hei, naon sebabnya luar biasa? Naon eta belah bae, naon nu belah? Mon belah. Bapak-bapak, apa sebabnya luar biasa? Nggak apa-apa, ngomong aja, nanti saya luruskan. Jadi dapat ilmu begitu. Bu, kenapa luar biasa? Tolong operator sound system echo-nya dihilangin aja, kurangin sedikit lah. Jangan pakai echo. Supaya jelas vokal. Bu, apa sebabnya luar biasa? Belah laut. Tak gitu ngomong guys. Susah amat. Bu, apa sebabnya luar biasa? Lautnya bisa belah atau eta keneh. Bapak-bapak, apa sebabnya luar biasa? Yang jawab izin Allah berarti itu iman yang ngomong.
Yang jawab laut bisa belah, akal. Kan tadi diomongkan lautnya belah. Biasa, luar biasa. Luar biasa Nabi Musa bisa nyebrang. Apa sebabnya? Iman yang ngomong subhanallah, itu izin Allah. Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu kehendak Allah. Kalau sudah dijawab langsung ke Allah, siapa yang berani menghujah? Lebih dari itu Allah mampu ngayakeun. Leres? Leres. Anu ngahuleng berarti kuota beak. Loading jauh ka tower. Biasa, luar biasa. Kata akal luar, saya hujah. Apa sebabnya luar biasa? Subhanallah, itu izin Allah, itu perbuatan Allah, itu kekuasaan Allah. Siapa yang berani menghujah Allah? Jangankan membelah lautan merah, Allah mendirikan langit tanpa tiang, Allah mampu. Betul? Subhanallah. Bo, supaya beres akal dan iman kita nih aktif berfungsi. Contoh lagi, pernahkah kita hidup di dalam perut ibu? Jawab, pernah gak hidup dalam perut ibu? Berapa bulan? Ibu yang ngerasain berapa bulan? Bener 9 bulan. Bapak-bapak, mungkin bapak lebih tahu, sebab bapak sering ngelongok. Cicing. Berapa bulan pak? Palurah mana? Nah, mungkin palurah lebih tahu. Palurah paling sering ngelongok, apalagi pengantin baru. Pak, berapa bulan pak? Bener 9 bulan. Coba hitung. Ibu hamil sebulan, udah ada belum torok? Jawab. Boro-boro hidup oroknya belum ada, masih gumpalan air mani. Betul gak? 2 bulan hamil, Allah menciptakan gumpalan darah, belum jadi bayi, belum jadi manusia. 3 bulan hamil, Allah ciptakan daging tulang belulang yang membalut tulang belulang di dalam rahim ibu. 4 bulan hamil, baru dibentuk manusia. Boro-boro hirup 4 bulan karak ngebentuk manusia. Tuh salapan tinggi kurang opat siapa. 4 bulan naik 5 bulan, Allah tiupkan roh ke rahim ibu, mulai terasa itu si bayi hidup. Bener gak? 4 bulan naik ke 5 bulan. Bener gak bu? Bener gak? Ibu yang ngerasain. Bener tuh? Bener. Jadi eleh ku aing. Berarti aing sering ya fitnah nama ke aing bae. Sok tahu sering ngalongok kumaha. Aing moal peuting liar bae. Budak-budak kardus. Berarti kalau 9 bulan lahir, hitung dari 5, 6, 7, 8, 9, cuma 5 bulan hidup dalam perut ibu. Tapi lama 5 bulan juga. Iya, kejar dengan logika, nggak masuk akal. Bayi bisa hidup dalam perut ibu, sempit tuh perut ibu. Emang hidup Asep? Hidup. Buktinya ibu yang ngerasain. Sampai repot sama suami. Pak, udah bergerak pak, udah nendang. Kata suaminya, di mana? Di kanan terus. Oh, lanang. Sok tahu. Udah 8 bulan, pak. Seminggu itu di sebelah kiri terus. Oh, wadon. Sehari lagi mau lahir, pak. Ini bayi di tengah terus. Ah, bencong. Subhanallah. 5 bulan bisa hidup dalam perut ibu. Lewat mana napas tuh bayi? Ayo jawab. Masuk akal gak? Emang di perut ibu banyak jendela buat napas bayi? Ada gerbang satu-satunya aja, berebut sama bapaknya. Cicing, saya cicing. Curiga aing banget tukang kokorobet bungkul ya. Kok mau lurah mah? Bo, Pak,
5 bulan bisa napas dalam perut ibu, Allah yang gerakin semua. Allahul Muddabbir, Allah yang maha pengatur. Subhanallah. Jangan jauh-jauh tafakur tentang kudrah iradah Allah di diri kita aja, badan kita aja, semuanya adalah ciptaan-ciptaan Allah. Seharusnya bagi orang yang beriman menambah kualitas keimanannya kepada Allah. Makanya setiap bercermin, kadang-kadang di depan cermin, lama ibu lama bapak, ibu yang paling lama, bapak-bapak mah simpel, ngatur peci paling. Kalau ibu-ibu belum pakaian, gantung diri sekalian. Ya iyalah, ibu-ibu sampai 3 jam, bapak-bapak mah simpel, ngatur peci, yang pakai peci, yang nggak pakai peci ibu-ibu muka undangan, suaminya nunggu di ruangan tamu sampai ketiduran nungguin yang dandan. Ibu-ibu di sono, bukan di sini mah dari dulu. Bu, Pak, coba lihat, tengok yang di diri kita ini semua ciptaan Allah. Bagi orang yang beriman, setiap dandan pasti ingat sama Allah. Nyoretin patlot alis, sebelum dicoretin patlot alis, kata ibu-ibu, subhanallah, ya Allah, kau telah menciptakan bulu-bulu di badanku, jenisnya sama tapi pertumbuhannya kau atur begitu baik. Di kepala ada bulu rambut namanya, panjang terus. Di atas mata alis namanya, ada bulu juga, jenisnya sama tapi kau atur sedemikian rupa. Coba kalau gak diatur sama Allah, bulu semuanya sama pertumbuhannya. Alis dikepang. Coba kumis bapak-bapak, kalau nggak dipotong-potong, betul nggak? Udah sampai ke situ nggak ibu kalau dandan? Boro-boro, kalau janda pasti mantan gua balikin lagi sama gua. Coba biasakan tasbih bapak-bapak, subhanallah. Coba kalau semua bertumbuh bulu semuanya, repot Pak, betul gak? Inilah ciptaan Allah yang harus kita tafakur. Jangan jauh-jauh, di badan kita, di tubuh kita. Ini adalah bahan untuk meningkatkan kualitas zikir kita, daya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra Mi'raj harus diterima dulu dengan iman, betul. Kalau iman udah nerima, insya Allah akal pun menerima. Makanya saya gak bakalan bahas yang macam-macam. Simpelnya aja dah, dari peringatan Isra Mi'raj ini kita ambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj apa? Yang pertama, quwwatul aqidah, ada kekuatan akidah, ada kekuatan iman. Jadi hikmahnya buat kita, ayo koreksi keimanan kita, semakin bertambah meningkat dengan zikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka kualitas keimanan kita semakin naik. Meninggalkan zikir, hati-hati. Makanya orang tua dulu Masya Allah ngajarin kita, ngenalin kita sama Allah, seolah-olah orang tua dulu itu zikir, benar-benar zikir, tapi manfaat buat bayi, buat anaknya. Kalau gendong anak, gendong bayi, selalu bibirnya mengucapkan zikir. Ngobrol aja sama bayi, Allah ya Rasulullah, hebat. Ibu bapak begitu enggak? Sekarang kalau ngobrol sama bayi udah jauh, malah bayi dipelototin sama maknya. Anak tak
iya nanya anak saha bu anak siya itu sama anak sendiri kagak ngaku anak saha iya ada yang begitu ada ya ada emaknya kadang-kadang begitu sama anak sendiri kagak ngaku anak taa ku katep-katep teuing cacadelan deh ku non jadi indung nanu cadel atau indung nambah bentes bae ngomongna ti katep ti laja ti menak ti embe ti kotok kabeh tai absen yang jelas saja soleh sayang Allah ya Rasulullah begitu onok ta'a bapak nage sarwana pulang kerja dari mana-mana datang ke rumah anaknya udah pandai ngomong ayah puyang bapaknya teriak anak ta'a iya anaknya bisa ngomong langsung ngejawab anak iya lumayan bu apalin itu bu ya anak ta'a apalin ya hasil ajaban barangkali besok-besok ibu ke warung ketemu tetangga pak gak hadir sekarang nanya bu kemarin hadir ajaban hadir dapat apa anak ta'a iya tatanya baik tapi lumayan bu kalimat itu lumayan obat itu obat sengketa bener saya ribut sama istri di tengah rumah di ruangan tamu manyun aja saya panggil neng sini neng ada perlu gak nyamperin saya mikir gimana ngobatinnya saya ingat sama itu saya samperin tuh bini yang lagi manyun saya samperin udah deket saya teriak anak ta'a iya oeng anyun itu istri saya lagi manyun langsung ketawa langsung ngejar sampai gak sadar samping saya ketinggalan di ruangan tamu pakai itu bu amalkan ya punya bisa salaki ibu manyun baik hasil rajaban suami ibu manyun ruangan tamu kata ibu dah ada obatnya ibu ke dapur seduh air kopi habis diseduh samperin suami ibu teriak anak ta'a iya oeng ideng insyaallah ibu dicabok langsung atau makin disebut hidung nah. Bu kalau dulu orang tua ngajarin kita waktu kecil waktu bayi dikenalin nama Allah bayi mau tidur di ayun sama ibunya di ayunan pakai sarung ibu-ibu tuh sarung apa namanya ya, sarung batik itu samping batu itu apa namanya yang suka dipakai ais bayi selendang samping kain non melah nu gitu pokoknya mah di ayun nama ibunya yang dibaca istighfar yang dibaca tahlil la ilaha illallah dulu nidurin anak sampai begitu orang tua dulu nah sekarang ibu begitu nggak mang timang anak kejuring kacau anak nangis tengah malam kata ibunya nah udah tidur ya tetangga gandeng keganggu lagi tidur mak juga pengen tidur kan pagi harus ngebantu kamu masa mak harus begadang tidur ya ayun mak ya di ayun ayo bismillahirrahmanirrahim tidur jadilah anak yang soleh sallallahu rabbuna dikenalin sama nabi dengan sholawat ini enggak anak tidur tengah malam dicekek molor ayun mak ya di ayun dibanting di ayunan pada hari Minggu kuturut ayah ke kota anak bukan tidur melotot mikirin lagu pengen cepet hari Minggu ya nggak apa-apa Ustadz kan itu lagu anak-anak betul lagu anak-anak tapi isinya nyuruh main
Boleh pakai lagu anak-anak, tapi tolong isinya ngedidik ibadah. Tidur ya nak, mak punya lagu judulnya Hari Jumat, jangan hari Minggu. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib, ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Nah, tulis tuh Pak Un, lagu yang ngajarin bagus. Pelangi-pelangi ganti mengaji, mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang, mengaji cinta Al-Quran. Itu lagu ngedidik. Datang bapaknya, ya nak tidur, bapak punya lagu matematika, jeung hiji jumlahkeun jadi 2, lamun bisa ngaji engke bisa ngadua, kan lumayan. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, mun bisa ngadua engke bakal menang berkat, lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8, mun loba berkat malah hese baranghakan, lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun ke 16, sebebaranghakan pasti bakal awet beas, lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32, mun geus loba beas bisa ngasih kami toha, lumayan. 32 jeung 32 jumlahkeun 4, geus bageur kami toha pamajikan bisa 4. Nah eta setuju bapak-bapak? Yes. Ibu-ibu pasti. Ya Allah, dari kecil dulu kita dikenalin sama Allah, sama Rasulullah. Makanya apa dampaknya? Anak dari kecil ditanamkan keimanan yang kuat kepada Allah, dampaknya akhlaknya bagus. Karena iman bagus, kuat, akhlaknya bagus. Dulu kalau nyuruh anak gak susah. Nah sini nak, beliin tembakau ya sama daun arennya. Dulu mah gak rokok gitu bapak-bapak, nurut. Nah sekarang coba nyuruh anak, sakit hati kita orang tua, betul gak? Nah ke warung ya, beliin Samsu, malah melotot gurung-gurung motor. Cepat beli rokok ke warung Samsu, kejauhan pak warungnya, nyuruh yang lain aja pak, soalnya udah janjian sama teman-teman mau main ke Pemanukan pak, pakai motor. Teman-teman udah nunggu di gang, resek teman-temannya pak. Sorry pak ya pak, sorry pak. Bapaknya melotot. Kata bapaknya, kalau tahu begini dicekek dari bayi nih anak. Banyak orang tua putus asa ngadepin akhlak anak-anaknya zaman sekarang. Ngelihat pak bu, zaman sekarang yang disebut zaman era goblogisasi, bukan era globalisasi, era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, banyak anak-anak pada goblok sama orang tuanya, banyak orang tua sakit hati sama anak-anaknya, betul. Dulu kalau mau lewat, naon itu asup karena mata. Di Pareuman poe atuh kadeuleuk aing jadina. Dulu kalau mau ngelewatin mak bapak, sopan santun anak kita hebat. Dari kejauhan udah permisi, maaf pak dulu cang geser saya mau lewat. Anak kita sekarang begitu nggak? Begitu nggak anak kita? Enggak. Mak di tempat di depannya main seret aja sampai nyungsep emaknya. Bapaknya lagi tiduran terlentang, dilangkahin, diloncatin, ninjek leher bapaknya. Anak juri juga. Akhlak zaman sekarang, banyak orang tua sakit hati, udah nginjek bukan minta maaf malah melotot sama bapaknya. Bokap sih, bokap itu bahasa dari mana? Bokap. Datang emaknya, ih nyokap. Datang neneknya, nyokep.
datang akinya nyakop bahasa, masya Allah udah jauh. Kalau dulu kita mau ngaji ke kiai sampai ditengokin sama bapak, takut kita nggak nyampe ke kiai. Sekarang mah cuek orang tua sekarang, betul. Anaknya keluar dari rumah bawa sarung, ngomongnya mau ngaji, nyampe mah kagak. Ma bapaknya sibuk aja nonton TV, nonton HP. Akhirnya anak-anaknya jalan kemana-mana sama temen-temennya. Mapai jalan raya, ketemu sama musuhnya, ribut di jalan, tengah malam ada tawuran. Tengah malam rumah bapaknya digedorin sama aparat, ada polisi. Ada apa pak? Ini di HP ada foto, ini putra bapak bukan? Iya pak, kenapa? Di rumah sakit, kena celurit, tadi ribut di jalan. Coba kalau sudah terjadi begitu, yang rugi, yang korban siapa? Yang korban, yang korban siapa? Yang korban siapa? Anak. Asup karena mata dia. Gak ada tisu ya? Kalau nggak ada saya pulang dulu, ngambil dulu ke Cikampek. Bener, kecil nih masuk. Sekali lagi Bu, Pak, kalau sudah terjadi begitu yang korban siapa? Yang korban siapa? Anak. Masa orang tua? Yang di rumah sakit anaknya, bukan bapaknya. Jadi yang korban anaknya, yang rugi orang tuanya. Aduh, ayah baik. Gila letik dah. Coba bah, pang niupkeun mata aing pak. Atuh lalauna keluar sok susut atuh paneng teu neuleuh. Nah. Aya nya eta heueuh. Lain cileuh lain. Kak, tiup deui ka dieu. Lalaunan. Gening bau. Nun kak nun, ya Allah, bener keluar langsung ditiup mah, letik kita. Aprilnya apa? April ya April randa ya, nggak deketan aing, tolol. Boh, kekeh perih kena itu. Ayah baik gangguan. Hiji tugas ibu jeung bapak sebab ada peringatan Isra Mi'raj, ayo periksa keimanan anak-anak kita. Udah sampai mana sih mengenal Allah dan Rasulnya? Ini kewajiban kita. Jangan sampai nanti dipertanyakan di hadapan Allah. Sudah sampai mana orang tuanya memperkenalkan anaknya kepada Allah dan Rasulnya. Itu penting Pak Bu. Sebab di zaman sekarang tantangan lebih berat lagi, ya, tantangan lebih berat. Pengajian-pengajian para kiai, para asatidz, majelis taklim sudah mulai sepi dari anak-anak kita, betul. Kalau dulu majelis taklim sederhana, dari bambu, dari bilik, penuh dengan kita waktu kita ngaji masih kecil. Ingat dari mulai hijaiyah, dulu kan hijaiyah nggak ada ikro dulu mah ya. Zaman kita mah, sekarang ada ikro baba. Sekarang begitu. Nah kita mah enggak. Kiainya galak-galak lagi dulu mah.
Tapi meskipun galak kiai dulu, orang tua ngedukung kiai, ngebelaan kiai, bukan ngebelaan anak. Makanya dedekan baheula mah perih tapi jadi perah, pahit jadi manis. Galak guru-guru kita kalau ngajarin huruf hijaiyah itu harus jelas. Saya sering dulu dijewer telinga sama kiai. Asep, buka Qurannya, dibuka. Alif, alif, ba, ta, sa, salah. Kena telinga saya. Kamu makan asin. Ini mah salah. Jepret deui ceuleuh aing beunang. Tekan ujung lidah sama gigi yang atas. Langsung balik aing. Daripada ceuleuh aing beak. Datang ke rumah, kata bapak, kenapa pulang ngaji nangis? Jepret mak kiai, kiainya galak, ditambah sama kiai sama bapak. Kenapa nggak jepret? Nggak bisa nyebut tambah sama bapak. Kamu sih kedul, nggak pernah ngapalin, ditambahin dulu. Nah kalau sekarang ada kiai galak sama santri, pulang nangis, kata bapaknya, kenapa nangis? Dijepret mama kiai, berhenti, ustadz masih banyak, pindah, nggak ada hasilnya, pindah. Mending memperhatikan anaknya. Ini laporan sama aparat, sampai ada kasus kiai masuk penjara gara-gara nyintrek santri. Nggak lucu itu kasus. Masya Allah, dulu perih tapi perah, hasil manfaat didikan para ulama, para kiai sepuh zaman dulu ngedukung kiai galak sama santri. Orang tua dulu ngedukung sama kiai, makanya hasilnya bagus. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi yang pertama, hikmahnya ada kekuatan iman, karena hanya dengan iman kita yakin terhadap Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, sebelum Nabi diberangkatkan oleh Allah, dikawal dengan malaikat Jibril, Rasulullah dibawa dulu ke sumur Zamzam. Aya deui bae korsina ngagebrok. Aduh, penuh jebakan. Bangku eta bae bangku plastik aya teh nu garing. Teh, bangku plastik. Untung teu ngejepit bujur aing. Eta. Eta. Aya wae. Coba lamun ku palurah didiukan geura di dieu. Lepas ininya nih, pakunya lepas. Perjuangan, biarinlah, yang penting berkatnya banyak. Amin bu. Meni tengah dukung ka aing teh. Tuh poho deui aing nepi ka mana tadi? Tah eta kitu. Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril ke sumur Zamzam, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Kotor asep hatinya Rasulullah? Bukan. Ini yang bersih lebih dibersihkan lagi. Karena Rasulullah dipersiapkan mau menjadi tamu Allah yang maha bersih. Maka Rasulullah dibuka hatinya oleh malaikat Jibril, dadanya dibelah, lalu diisi ilmu, hikmah, hilim sepenuhnya. Allah tidak menerima hambanya kecuali yang suci, yang bersih. Allahu tahirun la yuqbalu illa tahira. Allah maha suci, maha bersih, tidak menerima kecuali tamunya yang bersih, yang suci. Rasulullah udah suci, disucikan lagi. Ini hikmah buat kita. Apa hikmahnya? Tathhirul qalbi. Hikmah kedua dari Isra Mi'raj, pembersihan hati. Sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita sholat, makanya bersihin hati dulu. Sebelum wudhu, bersihkan hati dulu. Karena kita diwajibkan oleh Allah, setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW,
ada perintah 5 waktu wajib umat Islam mengerjakannya, bertamu kepada Allah yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebelum wudu kan membersihkan dohir luarnya, maka dalamnya dulu harus dibersihkan. Hati dibersihkan dulu sebelum kita wudu. Rasulullah pun yang bersih, yang suci dibersihkan lagi oleh Allah, oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumber Jam-Jam, dibersihkan hatinya, diisi ilmu hikmah ilmu sepenuhnya. Nah, kita pelajaran buat kita umatnya, sebelum wudu mau sholat, bersihkan dulu hati, belah dulu dada kita sebelum wudu. Makanya habis rojaban, sebelum wudu mau berangkat ke tempat wudu, ibu bapak bawa golok batin yang ada di hati kita, teropong hati kita, masih banyak kotoran. Maka kotoran itu jangan dibawa sholat. Kenapa? Karena terhalang, doa gak bakalan diijabah. Abdulud doa as-shalah, utama-utamanya doa adalah sholat. Pengen apa di dalam sholat? Ada tobat dulu sama Allah, Rabbighfirli. Pengen disayang sama Allah, warhamni. Pengen dijembarin kehidupan ini sama Allah, wajburni. Pengen diangkat derajat di dunia ini, warfa'ni. Pengen dimudahkan rizki, warzukni. Itu komplit di sholat ada. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kenapa setiap beres sholat doa kita susah diijabah? Ustaz, saya itu sering sholat tapi ekonomi tetap aja seret, susah aja nih ekonomi. Jangan nyalahin sholat, jangan nyalahin warjukni. Periksa hati. Ketika kita sholat, di hati kita ada kotoran yang menghalangi doa, gak diijabah. Apa yang harus dibersihkan sebelum wudhu, sebelum sholat? Di dalam hati kita penyakit AIDS, AIDS, AIDS. Menurut dokter, AIDS adalah penyakit kelamin yang mematikan. Menurut Syekh Abu Barok, AIDS adalah penyakit hati yang mematikan iman. Apa itu AIDS? A-nya angkuh, sombong. Jangan dibawa wudhu tuh sombong, apalagi dibawa sholat. Simpen dulu, kalau bisa buang dulu tuh sombong sebelum wudhu. Sombong dengan apa? Bisa aja orang hidup sombong dengan harta, betul gak? Ada yang begitu, ada perasaan paling kaya di kampungnya sampai gak mau berteman sama tetangga yang sengsara, takut ketempelan melarat. Ada yang begitu, ada baru punya mobil satu udah gak mau nanya sama tetangga. Berat tetangga sekampung juga tahu itu mobil 5 tahun. Ya iyalah, kedengeran tiap belok tuh mobil kredit. Jangan sombong. Sombong bisa muncul dari ilmu, betul gak? Merasa paling tahu, sama orang lain nganggap sepele, dinasihatin sama yang di bawah nggak mau nerima. Lah lu anak kemarin sore nih bapak, pak, meskipun datangnya munculnya dari anak di bawah, tolong kalau memang bener terima, sadari masing-masing kita punya kekurangan, betul. Jangan sombong dengan apa? Jabatan bisa, merasa paling tinggi jabatan, nggak mau kenal sama rakyat yang di bawah. Maaf, nggak bakalan naik ke atas kalau nggak dianterin sama yang di bawah, betul. Makanya ketika di atas sadarlah, ingat sama yang di bawah, sebab di bawah sesak engap, nu dihanap mah engap, bener ibu, engap. Terus ya cicing waelin pindah ke luhur. Maksudnya apa? Ya mereka yang udah kita pilih, udah duduk di atas, duduk di kursi goyang, pakai dasi panjang-panjang, tiap tahun ngedukin duit sidang, dengar ekonomi Indonesia ancur-ancuran, harga-harga pada naik, dia mah kagak repot, proyek yang miliaran, betul gak? Tapi kita yang di bawah, dengar harga naik, pan mulut istri orang milu naik, nyungcung terus, tung keripit, hai tulang bawang, bibir nyungcung teu gablek duit, kasalaki ngajak perang, aja nu gitu di dia, nu bener, aya di dia,
mitnah sia eueuh di dieu mah nya eueuh nu ngaku. Saya percaya ibu-ibu di dinya solehah kabeh, nu solehah mah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Sadar ketika duduk di atas, ingat yang di bawah, karena sebentar lagi turun lagi ke bawah, gak bakalan selamanya di atas. Betul, jangan sombong bisa muncul dari ganteng, merasa paling cakep, gak mau kenal sama temen. Sadar, main ke Mekah jadi jelek. Di Mekah banyak yang ganteng. Saya tiap umroh kalau jalan di hotel nggak pede. Di depan saya orang Saudi tinggi, saya pendek. Libanon mancung, aing saya Turki mah putih, aing geuneuk. Sadar be, aing syukuran. Mundur aing ke belakang, sok nu ganteng duluan bae lah jalan. Aing di belakang sorangan bae bari tunduk, syukuran bae. Ya Allah, sakieu ge nuhun bisa ka dieu deui. Nuhun Gusti. Geus disyukuri mah hate kaubaran, alhamdulillah. Di belakang saya datang rombongan jamaah Afrika. Aing nyelap kadinya, gabung aing. Nah, alhamdulillah. Saya yang menyala. Sakieu mah alhamdulillah. Ulah sombong dengan kecantikan bisa terjadi. Merasa diri paling cantik, nggak mau kenal sama temen, main ke Mekah jadi jelek. Nopi, Irma, Imas, Yaya, Tuti, Neneng dengekeun sia ulin sia ke Mekah jadi jelek. Di Mekah banyak lebih cantik. Libanon tuh bening, Libanon. Makanya saya kalau jalan di depan hotel nggak lepas pantat saya dicubit sama istri. Mata kenapa sih Mi? Nyubit terus, sakit tahu, melotot terus. Atuh aing perem nu geulis katabrak. Istri saya cemburu. Tabrak pantat unta. Astagfirullah. Banget cemburuan Bu. Istri saya tandanya cinta. Ya iyalah. Ya nggak cinta gimana, saya liar tiap malam. Pulang rumah jam 2, setor gede baik. Asal datang ke rumah jam 2, pintu rumah udah terbuka. Istri saya udah berdiri di pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah bangun Mi? Ya udahlah, suara mobil kedengaran. Oh, mana nu teu panitia Subang? Tambak dahan, kodok waing kantong, tah amplop. Pas langsung molor bae, aing napantos sorangan ditinggalkan. Nah dari situlah Pak ketahuan kalau Bapak pengen disayang sama istri, ternyata kuncinya itu gimana doa. Duit kalau tangan begini doa Bu, duit mah begini. Kalau begini kudu dilatih heula. Ibu-ibu ngomong, Ustadz jangan munafik, ini dunia, doa butuh, duit butuh, betul gak? Kiai gak bakalan dapat, gak bakalan bikin pesantren kalau gak punya duit buat ngebangunnya, betul? Gak bakalan punya majelis, madrasah kalau syariat gak punya duit buat ngebangunnya. Muslimat wajib nutupan aurat. Busana muslimat kerudung, maaf, bukan ibu yang bikin, orang lain yang bikin, dipakai sama ibu halal, sebab dibeli dulu pakai. Ini mah dunia, butuh deuleu heula leungeun aing memeh ngajawab butuh ejeng duit. Doa butuh, duit butuh, nggak ada yang gratis Bu. Ad-dunya bid duit.
wa ma fid duit sakit, ad-dunya bid duit gesit, ad-dunya bil fulus ma fi fulus mampus, ad-dunya fi fulus lulus. Si Asep yang gitu juga dibahas. Maaf, sekarang banyak umat Islam gak adil gimana? Kalau ngebiayain anaknya sekolah umum, biaya sampai ratusan ribu jutaan berani bayar, tapi ketika anaknya ngaji di kiai minta infak bayaran listrik di majelis 50.000 per bulan, susah bayarnya. Gak bakalan maju Islam kalau begitu, betul? Mama kursus komputer mah 300.000 bayar, papa kursus bahasa Inggris 500.000 bayar, pak kata pak kiai di majelis 50.000 per bulan buat bayar listrik. Bejakan ka kiai siapa engke disekaliguskan setahunan nepi kantena mantak tetangga aing kiai menikuru kesedot ikhlas. Lain nyengir mikir kumarek majuna Islam nu ngabantu perjuangan anak. Ya kan 50.000 kegedean, banyak lebihnya, wajarlah ada lebihnya buat jajan anak-anak kiai kek. Dan anak-anak kiai itu 13 masih banyak lebihnya, wajar buat beli rokok kiai, sebab kiai nah ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq, sebab dalilnya kuat eta kiai, la ududa illa ma'a ududin, nggak sempurna udud kecuali duduk sama orang yang bawa udud. Bantu perjuangan. Maaf ibu bapak, kalau anak kita dididik sama kiai di majelis di pesantren jadi anak yang soleh, jujur, yang kebawa kesebut-sebut mulia duluan emak bapaknya, betul gak? Itu anak siapa sih rajin banget ke masjidnya, pas sehat banget gaji Qurannya, mulia akhlaknya, anak siapa sih? Anak si Pepen, bapaknya yang disebut si Pepen. Kata masyarakat bisa banget si Pepen yang ngajarin anak, katanya anak si Pepen yang ngajarinnya si Pepen, kiai yang ngajar di pesantren gak disebut-sebut. Tapi giliran ayah santri, oknum santri sombong, jelek akhlak, maaf orang tuanya ke bawah jelek, tapi kiai gurunya ke bawah jelek, betul? Itu santri mana tuh? Sombong banget, biasa kiai itu. Cek kiai aing teu mais teu meulem, giliran goreng aing ke bawah. Masya Allah, bantu perjuangan para ulama, para kiai. Jujur, kalau Pak Lurah berhenti banyak gantinya, camat berhenti banyak gantinya, bupati berhenti banyak gantinya, gubernur berhenti banyak gantinya, Pak Prabowo bawa naik aja jadi presiden, banyak yang ngegoncang pengen jadi presiden. Betul. Tapi kiai, ulama, khotib, ulama, imam di masjid kita susah cari ganti. Kalau acara beginian Pak Lurah nggak datang, RT bisa nggak gantiin. Tapi kalau imam, kiai di masjid kita nggak datang, repot Jumatan. Bapak-bapak pada bengong baik. Jadi tuh Jumatan yo, atau jadi belum dimulai, kiainya belum datang. Emang kemana? Ya gak tahu. Untung RT datang. RT ke pengimaman ke depan. Dikirain RT mau jadi imam, malah pengumuman. Bapak-bapak, pantas kita nunggu lama, kiai gak datang-datang. Barusan ada berita kiai sakit mencret berat. Dikarenakan kiai sakit, kepaksa Jumat, sementara hari ini saya liburkan. Loh, jemaah berontak, RT goblok, masa Jumat libur? Habis khotib siapa? RT maju, RT meriang digituin. Wah, ini jadi ketempuhan kieu. Sampai libur Jumatan gak ada yang ibadah di kampung ini. Hati-hati, di akhirat pemimpinnya yang pertama digusur ke neraka. RT meringkak digitukan, hanja akal lain kaharep.
kan nggak bisa dibaca teh dibaca ya, kalau baca mah bisa ya udah maju ridho daripada libur. RT maju dikira sama RT buku khutbahnya huruf Laten, gak tahu itu buku khutbah punya kiai ketinggalan di mimbar, hurufnya Arab, gundul deh, mentok deh baik. Begitu RT berdiri di mimbar dibuka itu buku, kaget RT nyari huruf Laten. Yang hadir Jumatan husnudon baik, bagus sangka. Nggak disangka RT kita sebelum dibahas dimutolaah dulu, bukan dimutolaah, cari huruf Laten. Makin lama makin gemeteran RT, ngegerutu aja RT di depan, lari ngedadak pasti dikepung di tengah-tengah, diam terus masa gak baca apa-apa. Untung RT-nya rajin Jumatan, sering dengar RT Jumatan kiai pakai khutbah bahasa Sunda. RT teriak, "Nu penting aing salamet." Hadirin sidang Jumat anu mulia, kata yang hadir, "Oh, RT aing hebat." Nah hadirin kabeh nyararaho karena naon-naon nu bakal dijelaskan kukuring ayeuna, nu hadir kabeh kaget atau rek nyaho di mana. RT ceramah encan geus mere pertanyaan. Jadi gandeng di masjid pada teriak jemaah, teu nyaho teh. Pan sia ngomongna ge kakarak. RT ngaguak di hareup. Hadirin sidang Jumat anu mulia, percuma ya khutbah dilanjutkan sabab jelas kabeh teu nyararaho. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jumat bubar, RT digotong ke rumah sakit, pada ngeluluh di paimaran, dileyak ku aki-aki. Nepi ka huntu RT opat tinggal di paimaran. Kacau ya. Makanya siapkan penerus, doain anak-anak kita, mungkin ada yang di pesantren ada ya, doain mudah-mudahan hasil ilmu yang bermanfaat jadi ulama-ulama Allah, amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Bersihin nanti dari apa tadi yang pertama, sombong angkuh, yang kedua AIDS, I nya iri, sirik sama milik orang, panasan sama dunia. Kalau panasan mah sama ibadah itu bagus, jangan sama dunia. Orang lain bisa sholat berjamaah, masa saya diam aja di rumah jadi panas. Saya mau ikut berjamaah, mantap. Orang lain bisa berangkat dari rumah ke majelis taklim pengajian rutin mingguan, masa saya diam aja jadi panas nih. Lihat tetangga pada ngabring ke majelis, saya juga mau berangkat ke majelis. Panasan nama ibadah bagus. Pak dari mana Pak? Dari bank. Habis nabung nih? Enggak, habis ngambil uang tabungan berapa? 5 juta. Kok banyak, ada acara apa di rumah? Bukan, itu kiai lagi bikin majelis, belum di keramik. Saya sama kiai sama kirim keramik, beli nama kiai ke sana biar cepat beres tuh majelis kiai. Jadi panas. Bapak ngasih berapa? 5 juta. Saya punya tabungan ada 10 juta. Mau saya ambil sekarang buat beli semen, buat beli pasir, buat kuli yang masang keramiknya, biar saya yang tanggung jawab. Mantap. Ada yang begitu di sini? Hah? Segini banyaknya nggak ada? Oh my God. Wah di dia. Wah hiji acan. Ayah hiji mah ayahnya. Ayah merenan ayah. Ayah. Mudah-mudahan Allah nggak hampura karena nggak bohong. Amin. Panasan mah karena ibadah. Orang mah lolobana panasan karena dunia. Tetangga kebeli TV gede, manehna nu meriang, teu nyambung.
Besoknya tetangga kebeli motor Ninja, manehna pingsan, bawa ke rumah sakit. Ditengok ke rumah sakit sama tetangganya, yang nengok tukang ngegosip di depan yang sakit. Mbak, yang kemarin tetangga mbak beli motor suaminya Ninja itu, sekarang beli mobil mbak Innova baru paeh. Astagfirullahaladzim. Coba panasan makana ibadah. D-nya dendam. Sebelum Rajaban kita banyak musuh, insya Allah pulang Rajaban jadi banyak saudara, amin ya Allah ya Rabbal. Akurlah semuanya, dulur 1000 sedikit teuing, musuh hiji loba teuing, nikmat lamun dirup gitu, bener. Dulur 1000 seeutik teuing, musuh hiji loba teuing. Memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut teh lah akur. Naon sababna? Aya keperluan ngedadak mah minta bantuan lain kanu jauh, pasti kanu deuk. Bener teu? Coba akur. Kata Imam Ghazali, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah kalian seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Kalau bertetangga begitu, bagaimana kedua tangan? Kedua tangan kita berbeda fungsinya. Tangan kanan yang enak-enak saja, giliran makan bagian nasi, bagian pepes ikan, bagian sate, bagian bakakak, sambel lalap, kanan. Yang kiri pengen megang juga dilarang, makruh kata agama. Betul. Giliran habis makan kenyang, mules, lari ke WC, yang kiri siap bangkit. Bagian biye bau aing, bab cebok terus. Betul gak? Beda profesi tapi akur, saling pengertian. Kata yang kanan, alhamdulillah ada pekerjaan si tangan kiri, saya jadi bersih terus karena ada yang cebok. Giliran dapat duit banyak, beli ke mall, lari ke mall, beli jam tangan paling mahal, jam tangan mahal dipasangin di tukang cebok. Tukang cebok jadi gagah. Beli cincin dipasangin di tukang cebok, didandanin sama yang kanan. Si kiri tahu diri, kata yang kiri, terima kasih kanan, saya sudah dihias. Ketika yang kanan gatel, gak bisa garuk sendiri, yang kiri tanpa diundang datang garukin yang kanan. Coba jeung tetangga gitu, nikmat hirup. Tetangga susah ikut susah, tetangga senang ikut bahagia, seperti itu. Wala takun kal udunain, dan janganlah meniru kedua telinga. Bagaimana kedua telinga? Telinga kanan, telinga kiri jaraknya dekat dari belakang paling sejengkal. Tapi meskipun dekat, yang kanan dan yang kiri belum pernah ketemu sekali-kali pun. Betul? Kata yang kanan, pengen ketemu yang kiri lewat depan, yang kiri ke belakang. Ada tetangga begitu, ada gak? Ketemu dengan tetangga di jalan, yang satu lagi, pas ditengok kedua-duanya udah nyungsep di sawah, puas. Bahkan Rasul lebih jauh menggambarkan Islam satu dengan Islam yang lainnya, kal jasadil wahid, harus seperti satu tubuh, satu sama lain saling merasakan. Contoh, lamun kesandung ibu jari kaki kita kena batu sampai berdarah, yang pertama repot siapa? Mulut. Tetangga jauh, yang celaka mah di bawah. Kata tangan, Lut, ada apaan sih? Kata mulut, itu kaki celaka, tolongin. Tangan turun, mijitin. Hidung simpati ikut nyengir, mata simpati ikut nangis, gak kuat nahan rasa sakit. Gigi di dalam ikut aja menggigil, telinga ikut memerah, gak kuat nahan rasa sakit. Yang kagak disangka pantat. Dibawa ke dukun patah tulang, gak kuat nahan rasa sakit, pantat ikut teriak, brot. Kompak semua, kompak semuanya? Enggak. Ada yang cuek, gak ikut-ikutan. Kata anak sekolah, apatis.
masa bodohan. Telinga aja ngikut sampai memerah, nggak kuat nahan rasa sakit. Ini yang satu cuek, dia memonor aja di dalam. Licik dia sama orangnya. Ibu jari kaki kesandung, ke batu sampai berdarah, tangan mijitin, hidung ngeriut, mata nangis, telinga memerah, gigi ngegigil, bibir sampai monyong-monyong, pantat sampai prat-pret-prot. Yang satu ini gak ikut-ikutan. Masa bodohan dia mah ngerengkol baik. Itu tandanya orang licik. Licik gimana Asep? Dia mah licik, giliran dia ada maunya ngerepotin semua. Harus ada amil, ada penghulu. Kalau dia ada maunya, harus ada wali, ada saksi, harus pakai surat-surat resmi kepemilikan, ditanda tangan ketika akad nikah, diasongin sama amil. Nih tanda tangan 3 surat resmi, SIM, STNK, BPKB. Apa SIM? SIM, surat izin menyolok. 2 STNK, surat tanda nurunin kolor. Yang ketiga BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok. Kalau dia ada maunya ngerepotin semuanya. Licik. Ada di kampung ini yang begitu. Giliran jemaah orang kampung sini murajaban, oh nyumbangin tenaga, nyumbang pikiran, nyumbangin harta. Ada yang cuek lah, sukses juga enggak, ngeledek sama panitia kadang-kadang. Giliran dia ada keperluan, minta bantuan sama jemaah. Betul, itu orang licik. Kalau ada di sini yang begitu, tandain pintu rumahnya, kasih huruf the big family of Rengkol. Keluarga besar si Rengkol. Dendam buang, ganti dengan silaturahmi. AIDS, S-nya serakah. Terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Ngejar-ngejar dunia sampai lupa Allah. Maaf, hidup di dunia cuma sementara. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Apa sih bekal yang kita siapkan? Amal soleh, keimanan dan ketakwaan kita. Betul? Makanya mudah-mudahan langkah kita malam hari ini mudah-mudahan jadi tabungan deposito amal soleh kita yang insya Allah kita sampai di hadapan Allah, ditukar dengan rahmat dan keriduannya. Amin ya Allah ya Rabban. Jangan terlalu senang di dunia, suatu saat kita akan mati. Kenapa sih banyak orang lupa sampai kejar dunia siang malam, lupa Allah, lupa Rasulnya, nggak mau sujud sama Allah, perasaan mau hidup selama-lamanya, padahal Ajrail datang nggak pernah ngasih tahu dulu, nggak pernah pandang bulu, pilih kasih Ajrail. Mubayi baru keluar, waktunya ajal datang, Ajrail sikat. Saya masih muda, maaf, banyak yang muda juga mati, betul gak? Ajrail nggak pandang bulu. Saya sehat gak sakit, yang sehat pun banyak, yang mati ngedadak, betul? Oh di Bekasi kemarin berita, anak muda mati, gak sakit. Ada sebabnya, mungkin sebabnya jatuh dari ayunan. Ayunnya dia di atas tower, nutup. Kalau waktunya ajal datang nggak bisa ada yang nolak, betul? Kenapa sih kita terlalu tenang? Kita dibuai dengan dunia, terlalu tenang kita. Naikkan kendaraan made in Jepang, lupa sama kendaraan made in DKM. Apa kendaraan made in DKM? Katil, betul? Pasti kita naik katil. Makanya ada prediksi bahwa katil kendaraan paling seram di dunia. Seram ya Ustaz, seram. Apa buktinya? Yang hidup pada nggak mau naik. Jangankan lurah, kiai aja nggak mau. Coba-coba besok ada kiai lewat, gotong rejeng paksa, masukin ke katil, ajur katilnya dileyak ku kiai. Takut kiai juga. Yang kedua, katil serem. Bukti yang kedua, yang pernah naik katil nggak pernah gagal, mati melulu. Mati terus. Yang ketiga, katil serem. Yang pernah naik katil gak pernah balik lagi ke rumah. Turun dari katil langsung masuk liang apa? Liang lahat, liang kubur. Makanya hati-hati, suatu saat kita akan masuk
liang, karena hidup kita nggak jauh dari ya iyalah, hidup kita nggak jauh dari liang, karena kita kemana-mana bawa syariatnya. Kita keluar dari hidup di dunia sibuk cari uang sampai korban sholat, korban ibadah, syariatnya ngebelain. Masya Allah, Ajrail datang ngejemput kita, mati namanya, masuk lagi. Dari kesimpulannya, dari liang untuk liang menuju, pokoknya sekali liang tetap hidup. Udah deklarasi sekalian, kita bikin partai baru, partai liang. Nggak susah nyolok, Pak Lurah tinggal cos baik. Para liang, para hadirin, bahkan bapak-bapak balik Rajaban nanti pulang di rumah cari, iya ya liang pintu. Masa suami ibu pulang Rajaban naik kenteng, cari liang pintu rumah, ngeres baik ibu-ibu. Ih amit-amit. Bo, jangan serakah dengan dunia, silakan cari dunia dengan syarat buat bekal ibadah. Jadi yang kedua, hikmahnya tathhirul qalbi, pembersihan hati. Hikmah yang ketiga, quwwatut tarbiyah. Dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, hikmahnya ada kekuatan ilmu, baik ilmu ibadah ataupun ilmu dunia. Ilmu dunia ya teknologi itu. Maaf Bu Pak, sebelum Rasul diberangkatkan Isra Mi'raj, Rasul tadi diceritakan dibawa ke sumur Jam-Jam, dibelah dadanya, berarti itu ada ilmu dunia. Ilmu apa hikmahnya? Ilmu kedokteran tentang operasi, bakal adanya ilmu operasi. Setelah Rasulullah Isra Mi'raj, muncullah ilmu kedokteran yang bernama ilmu bedah, ilmu operasi. Seharusnya yang jadi dokter-dokter bedah, dokter-dokter operasi harusnya muslim yang imannya kuat. Jangan sampai terjadi ada kasus penjualan anggota organ tubuh manusia. Banyak sekarang yang terlibat menjual ginjal, banyak yang terjebak. Ada yang dijual ke Singapura lah, sehingga pulang dari rumah sakit itu orang ginjalnya hilang, nggak ada. Masya Allah, banyak yang bandel seperti itu. Orang yang beriman nggak mungkin berani, betul nggak? Betul nggak? Harusnya Islam yang mukmin yang menjadi dokter operasi, dokter bedah. Makanya anak kita jangan dibiarkan bodoh. Kalau anak kita mau sekolah, sekolahin, biayain, tapi yang jujur, yang lurus. Di samping sekolah umum, pesantrennya kuat supaya imannya kuat. Begitu. Ketika jadi sarjana, jadi insinyur, jadi dokter, gak bakalan jadi sarjana yang melawan aturan-aturan Allah. Pasti dia akan tunduk kepada Allah dan Rasulnya, tetap menghargai dan menghormati orang tuanya. Ini penting, jangan ketinggalan. Dari ilmu kedokteran ada ilmu operasi, dari ilmu perjalanan lalu lintas. Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa detik saja. Rasulullah itu adalah isyarat suatu saat nanti akan ada ilmu teknologi tentang kendaraan yang mampu mempersingkat perjalanan. Secara logika, Mekah, Aqsa, Palestina 3 bulan, tapi Rasul cuma 3 detik saja bisa berangkat. Berarti apa ada di sana? Ada kendaraan modern seperti sekarang. Kalau saya berangkat dari Cikampek ke sini, ke Pamanukan, ke Tambak Dahan, mungkin berapa minggu saya berangkat kalau jalan kaki. Betul, karena ada made in Jepang, ada mobil, sejam setengah bisa nyampe. Alhamdulillah. Cuma pertanyaannya, yang menguasai ilmu kendaraan teknologi seperti itu kebanyakan orang-orang yang gak beriman sama Allah sama Nabi. Jepang yang kebanyakan yang nyembah matahari,
Harusnya Islam yang menjadi insinyur teknokrat, Islam yang membuat kendaraan, Islam yang membuat motor. Ya Yamaha deui, Yamaha deui. Madein Jepang di Jepang deui. Sekali-kali santri di dia bikin motor hasil rajaban. Motornya gemal Yamaha, ya Mahmud. Ya Mahmud seperti coba ayo. Rasulullah mere ilmu yang umat Islam supaya Islam ulah bodoh. Jelema bodoh teh resikona gampang dibobodo. Bener, gampang dibobodo. Ya Allah ya Rabbana, maka ulah jadi jelema bodoh. Bejiriwe gampang dibobodo. Jeung resikona jelema bodoh ngariweuhkeun batur. Aya pemuda bodoh nongkrong di jalan raya. Di seberang jalan aya nenek-nenek kenangtung berdiri cek budak ngora ya bodoh halus kreatif eta budak teh. Lamun nenek-nenek dibantuin nyebrangin saya dapat pahala. Ya anak muda main nyebrang bae tanpa tanya nyekeleungeun ini henteu tatanya heula. Ya mak nyebrang mempeng eueuh mobil ayo mempeng eueuh mobil nyebrang ya ini gogoakan ini goblok tengek dibawa kemana geus nyebrang tong loba ngomong beres nyebrang budak ngora kunaon mak make ambek-ambekan kudu nama nganuhunkeun dibantuan nyebrangkeun ini melotot nganuhunkeun naon sia aing karake nyebrang dibalikeun deui ka dieu. Budak ngorang ngaulah. Ayo mata dinangtung belah ditu rek nyebrang apa reureuh pan imah aing belah ditu menang hese-hese aing nyebrang aing geus nepi ku sia dibalikeun deui ka dieu. Cek budak ngora atuh mak kunaon teu ngomong siang ngedudut manten. Bodoh ngariweuhkeun batur bodoh teh atuh rek nyebrangkeun teh nanya heula marek nyebrang geus nyebrang pan ngeunah main dudut bae hayu nyebrang wajar ngambek nih aing karak nyebrang dibalikeun deui ka dieu pan imah aing belah ditu tapi budak ngora ieu tanggung jawab geus mak hayu nyebrang deui dibantuan aing nyebrang deui ni na belagu cek ini ulah aing bisa sorangan cek budak ngora atuh hayo aing bisa mah nyebrang ini nyebrang di jalan aspal di tengah-tengah eureun da capek reureuh ayo motor budak preman neuleuh aya nini di tengah jalan. Eta budak preman motor ngagilakeun motor bari ngerem cek budak preman ini tolol mejeng di tengah jalan ini teu nerima digitukeun malik ngambek cek ini si anu tolol nabrak aing teu keuna cek budak preman nyaho kitu mah digiles ku aing tadi pusing ini belagu ih aya nu kitu di dieu ini belagu ulah ulin ka jalan sia awas ya. Jelema bodoh ngaripuh jeung ngaripuhkeun batur deui. Masya Allah ilmu teknologi kendaraan, ilmu astronomi, ilmu pesawat terbang dari Isra Mi'raj. Udah ada Islam yang mampu membuat itu. B.J. Habibie almarhum, sekarang putranya Ilham Akbar Habibie. Apa mau ngandelin Habibie terus? Harus adalah Habibie di Subang, betul gak? Calon-calon teknokrat Islam anak cucu kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ilmu apa lagi? Kekuatan ilmu dari Isra Mi'raj, ilmu telepon bicara jarak jauh. Ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha mau naik ke Arasy, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah
kau berangkat sendiri saja ke Arsy. Kenapa Jibril? Kan kita dari bawah sampai naik ke sini samamu terus, kata Jibril. Ketika aku ngelihat yang aneh-aneh, aku tanya, engkau yang jawab Jibril, kau yang jelasin. Masa sekarang aku sendiri ke Arsy? Kata malaikat Jibril, yang diizinkan Allah masuk Arsy cuma engkau ya Rasulullah. Aku nggak diizinkan. Kalau aku masuk Arsy, hancur badanku. Lalu gimana Jibril kalau aku melihat di Arsy yang aneh-aneh? Kata malaikat Jibril, gampang ya Rasulullah, kau tinggal teriak di Arsy, aku jawab di Sidratil Muntaha. Bagaimana caranya Jibril? Baik, aku sekarang akan perlihatkan badanku yang sesungguhnya. Inilah yang dimaksud dalam ayat, apa tumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Rasulullah melihat jirimnya malaikat Jibril yang sesungguhnya. Malaikat Jibril memperlihatkan badan yang sesungguhnya di Sidratil Muntaha. 600 sayap malaikat Jibril dibuka semuanya, badannya dibukakan semuanya. Maka Rasulullah dibuka penutup penglihatan kepada Jibril oleh Allah, sehingga Rasul melihat langsung malaikat Jibril. Gede malaikat Jibril, luasnya surga ma'la, hampir ketutup sama badannya malaikat Jibril. Kata Rasulullah, subhanallah Jibril, begitu besar badanmu Jibril. Kata malaikat Jibril, udah jangan gandeng ya Rasulullah, kau berangkat ayo ke Arsy, kau teriak di Arsy, aku dengar dari sini, aku jawab dari sini. Maka Rasulullah berangkat menuju Arsy sendirian dengan izin Allah. Ini aing nengak, milu nengak. Itu ibu-ibu milu manyun, aing manyun, amit-amit. Akhirnya Rasulullah nyampe ke Arsy. Begitu nyampe ke Arsy, Allah memperlihatkan dua golongan yang penuh dengan cahaya kiri kanan Rasulullah. Rasulullah teriak, Jibril, ini di Arsy ada dua golongan yang digulung dengan cahaya kemuliaan. Ini siapa Jibril? Jibril menjawab di Sidratil Muntaha, ummatuka ya Rasulullah. Umatmu ya Rasulullah. Umat yang mana Jibril? Mulia banget, ini umatku akhir zaman. Jibril jawab, yang sebelah kanan ya Rasulullah, rudbun lihi bidzikrillah. Umatmu akhir zaman yang rajin membasahi zikir dengan zikir kepada Allah. Orang yang rajin zikir, mulut basah dengan zikir, ahli zikir. Yang sebelah kiri, qalbuhu mu'allakun bil masajid. Umatmu akhir zaman yang hatinya rindu terus terhadap masjid, ingin berjamaah terus. Hebat nih umat Islam, umat Rasulullah bakal digulung dengan cahaya-cahaya kemuliaan nanti. Yang pertama, orang yang membasahi bibirnya dengan zikir. Yang kedua, hatinya rindu terus pengen berjamaah ke masjid bapak-bapak. Maka nasir rojaban insyaallah di masjid jadi penuh nanti, amin. Tapi tadi kata Ustadz, masjid ini mah terus penuh alhamdulillah. Apalagi subuh, kalau subuh sampai keluar-luar. Yang di luar mah ada yang ke pasar, ada yang ke sawah. Yang di masjid opatan, imam, kohkol, beduk, katil, tahu ya 4 sekawan. Tapi insya Allah masjid mega ini kan masjid ya mewah banget, masya Allah, indah banget. Ini gedung di surga Bapak yang sempat ikut nyumbang waktu pembangunan, jangan khawatir, deposito ini istana surga kita. Bahkan di masjid insya Allah nanti akan bakal jadi kendaraan
ketika nyebrang Shiratal Mustaqim, nganterin kita ke surga, ke gerbang surga. Ikut membangun, insya Allah naik. Ini masjid bakal teriak nanti di hari kiamat, hei yang nyumbang saya dulu masjid, yang nyumbang paling gede, ayo naik duluan, tuh duduknya di pengimaman. Yang nyumbang gede duluan masuknya di peimbaran pangharepna. Yang nyumbang sedang duduknya di tengah-tengah, ke bawah, alhamdulillah. Yang nyumbang dikit, kolong bedug, biarin. Ya biarin kolong bedug juga, yang penting ke bawah nyampe ke surga. Yang kagak nyumbang, sorry ya, dadah. Ada yang teriak, masjid, pengen ikut naik, takut itu ada neraka. Kata masjid, kamu siapa? Masjid Somse. Saya kata tangga. Benar, iya. Waktu dulu saya dibangun nyumbang duit enggak? Enggak. Tenaga? Enggak. Pikiran, maksudnya apa? Udah beres dibangun masjid, ikut gak berjamaah? Tiap saat saya ikut berjamaah, kata masjid. Ikut, masuk. Alhamdulillah. Ada lagi yang lari, masjid tunggu pengen masuk. Dari mana? Tabak dahan. Waktu masjid dibangun, waktu dulu nyumbang harta? Enggak. Tenaga? Enggak. Ikut masuk masjid gak? Ikut berjamaah, tadarus, iktikaf? Kan saya orang sibuk. Oh gitu, gak pernah. Pernah sih, ingat saya waktu mati. Pas giliran mati, disolatinnya di mas. Ada yang begitu. Goblok. Waktu hidup gak pernah ke masjid, pas mati pengen ke masjid. Kalau bapak ibu dengar itu bedug, itu kokol, pasti teriak, orang goblok, baru tahu lu ke masjid. Perasaan lu sasar terus, selama hidup gak pernah tahu jalan ke masjid, pas mati jadi tahu jalan ke masjid. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada. Mitnah. Nggak ada di sini mah ya. Nggak ada yang ngaku. Udah pada mati. Insya Allah dikasih syafaat semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ya setidaknya ada anak turunannya, cucunya senang memakmurkan masjid. Insya Allah. Berarti ngedoain bapaknya yang sudah meninggal. Khususkan makanya kalau bapak punya anak rajin ke masjid, baca Quran ya, tadarus ya, nanti keberkahan pahalanya buat almarhum bapak, almarhum emak yang udah ninggal duluan. Insya Allah tuh anak soleh bakal ngasih syafaat buat orang tuanya. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Itulah ilmu yang diajarkan Allah melalui Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi ada ilmu telepon, ada Rasulullah di Aras, Jibril di Sidratil Muntaha. Secara tidak langsung Allah memberi pengetahuan ilmu teknologi telepon tentang berbicara jarak jauh. Asep Mubarak di Karawang, panitia di sini. Halo, assalamualaikum, Pak Haji. Sehat, terasa dekat. Cuma masalahnya harusnya umat Islam yang bikin telepon, yang bikin HP, yang bikin handphone. Ini yang bikin Korea, yang nggak kenal Isra Mi'raj, ilmu teknologinya sama Korea. Samsung deui. Harusnya ada made in Islam HP, Samsudin Android. Gitu. Kita umat Islam bagian ngeridit deui. Coba ketinggalan, padahal ilmu teknologi dunia semua dasarnya ada dalam Islam. Ilmu kedokteran, ilmu teknologi dari Islam.
ilmu astronomi, astronot. Rasulullah astronot sejati. Kalau astronot Rusia, Cina, Jepang, Amerika sampai bulan katanya, itu juga katanya, kita nggak percaya karena kita nggak pernah nyusul ke bulan. Tapi astronot sejati adalah Rasulullah. Bulan dilewati, bahkan miliaran planet Rasulullah lewati semuanya. Makanya inilah mukjizat terbesar Rasulullah setelah Al-Quran adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yang pernah Allah kasih, gak pernah Allah kasih kepada nabi-nabi yang lainnya. Cuma satu nabi, Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam bukan Isra, Nabi Adam cuma turun dari surga ke dunia. Yang kedua Nabi Idris katanya diangkat oleh Allah tapi gak diturunkan lagi. Nabi Isa diangkat lagi oleh Allah tapi gak diturunkan lagi. Suatu saat akan diturunkan lagi oleh Allah SWT. Tapi yang berangkat terbang diturunkan lagi dengan waktu yang sangat singkat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bukan bagian akal menerima Isra Mi'raj, harus daya zikir dulu, iman dulu. Kalau iman percaya yakin, akal pun menerima. Meskipun tanpa pesawat Rasulullah bisa berangkat karena dengan izin Allah, bukan berangkat sendiri, diberangkatkan oleh Allah. Dan bukan kemauan sendiri. Isra Mi'raj itu adalah kemauan Allah. Allah maha segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Supaya lebih kuat lagi keimanan kita, dengan logika yang kuat, iman yang kuat, kita menerima dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Punten, panitia yang sering ke rumah itu siapa Pak? Siapa? Hah? Pak Yoyo. Contoh lah, Pak Yoyo ingat sama Abu Barok punya rambutan. Kata Pak Yoyo pengen ngirim rambutan ke Abu Barok ke Cikampek. Sebelum itu rambutan dibungkus ke karung, di jendela rumah Pak Yoyo ada semut luncat kena rambutan. Rambutannya dimasukin ke karung, karungnya dibengket, diikat. Pak Yoyo berangkat jam 6, jam setengah 8 nyampe ke Cikampek, 1 jam setengah. Begitu nyampe ke Cikampek kata Abu Barok, Pak Yoyo di rumah saya juga banyak rambutan nggak kemakan, mending bawa balik lagi ke Tambak Dahan. Pak Yoyo balik lagi ke Tambak Dahan, sejam setengah lagi, berarti setengah 8, jam setengah 10 nyampe, 2 jam setengah bolak balik, 3 jam bolak balik. Pak Yoyo Tambak Dahan Cikampek Tambak Dahan. Begitu nyampe ke rumahnya, Pak Yoyo buka karung itu, dibuka ikatannya, lalu ditumpahkan rambutan. Semut yang ikut ke Cikampek loncat lagi ke jendela Pak Yoyo, rumah Pak Yoyo, bertemu sama teman-temannya yang nggak ikut ke Cikampek. Kata semut yang nggak ikut, kamu kemana aja? Kata semut, aing di Cikampek. Kata temennya, edan, Cikampek jauh, bohong. Kamu tadi bareng jalan di sini di jendela, masa 3 jam bisa bolak-balik? Bisa nggak? Bisa nggak? Kok bisa? Bukan berangkat sendiri, ada yang ngeberangkatin. Siapa? Pak Yoyo. Naik apa? Rambutan. Ya nuduh bahas semut. Untuk ngebahas Pak Yoyo, ngebahas semut, naik rambutan, sebenernya nggak jawab. Nah, peraku Pak Yoyo naik rambutan, semut naik mobil. Sanu nyampe ka imah aing. Lamun logika, eta semut lempang Tambak Dahan ke Cikampek berapa bulan nyampe? Mungkin tahunan. Lamun selamat, boro-boro ke tempat jalan raya, karena keluar imah Pak Yoyo, pae semutna ketincak. Tapi bisa 3 jam bolak-balik Tambak Dahan di Cikampek Tambak Dahan, mampu? Bisa? Kok bisa? Sebab bukan berangkat sendiri, ada yang ngeberangkatin. Siapa? Pak Yoyo. Begitupun Isra Mi'raj Nabi, ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa? Sebab bukan kemauan sendiri, kemauan Allah Subhanahu. Bukan berangkat sendiri, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Itulah pada umumnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah pahit
mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi adalah ruh dan jasad. Awas ya, jaga akidah. Ini banyak sekarang, jangankan mempercayai Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj masih diharamkan. Masih ada yang menganggap bid'ah, dolalah, nggak ada di sononya, biarin. Kalau nggak seneng aja, tapi jangan mengharamkan dulu. Betul nggak? Memang perayaan Maulid seperti gebiar begini belum ada di zaman Nabi, tapi kalau peringatannya ada. Maksudnya apa? Nabi menceritakan Isra Mi'raj di depan Abu Bakar Siddiq, di depan para sahabat, depan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra putrinya. Itu peringatan. Ada yang diingat-ingat, ada yang diceritakan. Cuma tidak dirayakan oleh Rasulullah. Dirayakannya Isra Mi'raj itu memang baru adanya. Rasulullah wafat 433 Hijriah. Naik khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. 2 tahun 3 bulan 10 hari Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Selama jadi khalifah hidupnya belum pernah ada perayaan rajaban besar-besaran. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan rajaban besar-besaran. Wafat Abu Bakar Umar bin Khattab, naik Utsman bin Affan khalifah ketiga. 12 tahun jadi khalifah, belum pernah ada perayaan rajaban besar-besaran. Wafat Utsman bin Affan, naik Ali bin Abi Thalib, 5 tahun jadi khalifah, belum pernah ada perayaan rajaban besar-besaran. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, putra Ali bin Abi Thalib, setahun jadi khalifah. Kok setahun? Singkat banget, singkat. Sebab tensi politik memanas, sampai-sampai terjadi tragedi. Sayyidina Hasan diracun oleh lawan-lawan politiknya. Yang jelas, ba'da wafat Imam Nu'man bin Sabib Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 129 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 420 Hijriah, belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran. Kapan ada perayaan muludan besar-besaran? Setelah perang salib pertama pada tahun 800 Hijriah. Itu ada pertempuran dahsyat. Pertempuran apa? Pembantaian umat Islam di Baitul Muqaddas oleh tentara Inggris. Disebut perang salib sebab tentara Inggris datang ke Palestina Baitul Muqaddas memakai ciri sekalung salib, makanya disebut perang salib. Dibantai umat Islam di Palestina, dijajah umat Islam di Palestina. Tidak ada perayaan rajaban muludan besar-besaran. Setelah umat Islam dibantai di Palestina oleh perang salib, oleh tentara salib Romawi dan Inggris, umat Islam lemah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, naik ke 5 tahun, mulai bangkit umat Islam. Siapa yang membangkitkan? Salah seorang pejuang Islam, raja Islam bernama Syekh Malik Muzaffar. Syekh Malik Muzaffar dapat masukan dari salah seorang ulama ahli sufi. Siapa? Imam Sirri As-Sitti, muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Sirri punya feeling bagus, kata Imam Sirri. Kalau umat Islam diam terus, Baitul Muqaddas dikuasai terus sama Nasrani, berarti harus direbut. Cara merebutnya, makanya umat Islam harus dikumpulkan di satu tempat, lalu dibacakan sejarah kehidupan, kelahiran, perjuangan, dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Sirri mengeluarkan mutiara kata, pertama kali diadakan muludan untuk menyambung rajaban. Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi SAW faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahuma qasada dalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermaksud ingin merayakan maulid Nabi, Isra Mi'raj Nabi, karena cinta mau berkorban demi Nabi, maka orang-orang tersebut bakal mendapatkan taman-taman surganya Allah. Muridnya nanya, ya Syekh, orang muludan rajaban dapat taman surga, apa argumentasinya? Dijawab oleh Imam Sirri As-Sitti, argumentasinya li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin orang muludan rajaban terkecuali dipandu, dirujuk dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak ada rasa cinta nggak bakalan ngadain rajaban, betul? Karena cinta Nabi. Didengar oleh Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Siapa Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin? Nama asli dari Syekh Malik Muzaffar, Raja Irbil. Maka Imam Sirri ditarik ucapannya, dibawa ucapannya oleh Syekh Malik Muzaffar, lalu disebarluaskan. Semua umat Islam mendengar, ayo kita adain. Di mana diadainnya? Maka diadakanlah di Irbil.
Syekh Malik Mudofar mengeluarkan biaya mengadakan muludan rajaban sampai ngurbanin untanya 3.000 unta disembelih buat nyuguhin orang yang muludan rajaban. Setelahnya muludan rajaban bangkit Islam di Irak karena Abi Said adalah Irbil adalah Irak, nyambunglah ke Suriah, Damsyik. Syekh Nuruddin Zanki, salah seorang panglima perang Islam Syria mengadakan muludan rajaban. Tujuannya sama, ingin membangkitkan jihad umat Islam untuk merebut Baitul Muqaddas. Nyampe ke Mesir, muncullah di Mesir salah seorang panglima Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi, lalu diadakan muludan rajaban besar-besaran. Setelah bangkit, semua panglima-panglima Islam bingung. Islam udah bangkit di mana-mana, kapan mau rebut Baitul Muqaddas di Palestina? Maka musyawarah, harus ada panglima perangnya. Maka terpilihlah Salahuddin Al-Ayyubi menjadi panglima perang salib. Kenapa Salahuddin yang dipilih? Salahuddin itu paling gagah, paling berani. Beliau adalah keturunan darah Kurdi. Dari turunan darah Kurdi yang terkenal di dunia ada 3. Yang pertama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Ghazali adalah keturunan darah Kurdi. Yang kedua Imam Taqiyuddin, seorang darah Kurdi yang terkenal menjadi keturunan darah Kurdi, ulama besar. Yang ketiga Salahuddin Al-Ayyubi. Inilah satu-satunya turunan darah Kurdi di dunia yang paling dibenci oleh Inggris sampai sekarang. Kenapa? Karena di bawah Panglima Salahuddin, Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas dari tangan Inggris di Palestina. Makanya rame sekarang, nggak tahu gosip, nggak tahu hoak. Katanya buyutnya, cicitnya Salahuddin berdiri di Gaza, akan memimpin menjadi panglima perang Gaza untuk mengusir Israel. Wallahu a'lam. Yang jelas mungkin keturunan Salahuddin masih ada. Gak tahu cicit-cicitnya mungkin ada. Jadi pejuang-pejuang Islam dimanapun berada umat Islam yang sedang berjuang, mudah-mudahan Allah kasih kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita pun harus peduli. Kenapa? Karena Baitul Muqaddas sempat dijadikan kiblat sholat oleh Rasulullah. Sebelum arah kiblat ke Mekah, Ka'bah Baitullah, kan ke Baitul Muqaddas dulu, ke Aqsa. Makanya wajar umat Islam Palestina didukung oleh orang Indonesia, karena Baitul Muqaddas masih salah satu tanah suci umat Islam yang ketiga. Yang pertama Makkah Al-Mukarramah, yang kedua Madinah Al-Munawwarah karena maqam Rasulullah SAW Masjid Nabawi, yang ketiga Baitul Muqaddas. Ketika Rasulullah di Madinah, salat pertama kali lohor Rasulullah rakaat pertama masih menghadap Baitul Muqaddas. Kalau sini kiblat kemana? Kiblat kita sekarang salat, arah kiblatnya ke sono. Hah? Oh sono ya. Nah, Baitul Muqaddas sana, berarti sana Mekah Al-Mukarramah. Pertama kali Rasulullah ke sana, ke Baitul Muqaddas Palestina. Rakaat pertama lohor, rakaat kedua lohor masih ke Baitul Muqaddas. Rakaat ketiga naik, Jibril turun, harus merubah kiblat Rasulullah ke Ka'bah Baitullah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka 80 derajat Rasulullah merubah badannya dari arah Baitul Muqaddas Palestina menuju Masjidil Haram Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Nah sekarang diabadikan masjidnya ada di Madinah yang disebut Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Makanya kalau ziarah ke Masjid dua kiblat, Qiblatain, itu masjid arah kiblat yang ke Baitul Muqaddas masih ada, belum dihilangkan, karena itu buat sejarah. Ketika Rasulullah sholat di situ di Madinah masih menghadap arah Baitul Muqaddas, jadi disebut Masjid Qiblatain. Yang belum sempat ke sana, insya Allah Allah izinkan, Allah nasibkan, Allah mudahkan rezekinya. Hayang ziarah ka Nabi hayang, geus daftarna encan ngimpi siapa atau hayang kaditu daftar henteu, daftar heula ke Allah yang punya Mekah Madinah. Kapan daftarnya? Habis sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau betul kita hidup butuh sama Allah, rajin minta sama Allah. Allah nggak pernah bosan dimintai sama kita, Allah seneng dimintai sama kita.
Justru yang kebalik itu kita yang bosan minta. Tiap kiai didatengin, amalan-amalan dipinta sama kiai, numpuk kertas wiridan dina tas dibaca manteu, nyelapena dompet eta kertas wirid nepi ka lecek hurufna ge leungit, giliran butuh rek baca salah maca udah hurufna leungit, kuduna mah rojak tanah itu mah rojok calana, cuk malaikat calana sia rojok. Minta sama Allah, insyaallah berkah Rajab Allah ijabah. Orang sini khusus yang hadir, ya Allah, yang belum berangkat bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Selama hidup kita insyaallah Allah kasih kesempatan kita merasakan nikmat sujud di depan Ka'bah. Allah kasih kesempatan kepada kita bisa merasakan nikmat baca sholawat di depan makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, hikmah dari Isra Mi'raj adalah quwwatul ibadah. Apa yang jadi kekuatan ibadah? Salat 5 waktu, menerima perintah yang lain. Tidak ada Isra Mi'raj, Allah cukup mengutus malaikat Jibril. Jibril sampaikan perintah ini kepada Muhammad. Tapi ketika memerintahkan salat, Jibril jemput Rasulku. Malaikat Jibril gak tahu apa-apa, cuma nurut perintah Allah ngejemput Rasulullah. Dan ketika berhadapan Rasulullah dengan Allah, mengucapkan satu kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Rasul jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lalu bergemuruhlah di arasy kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari situlah Allah nurunin perintah salat yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Saking kuatnya itu perintah, salat dijadikan tihangnya agama. Makanya saking mahalnya salat sampai terjadi Isra Mi'raj, jangan ditinggalkan itu salat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ridho Allah, rahmat Allah, dapat pengampunan Allah. Banyak kesalahan kehilapan kita semoga Allah ampunkan, dan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, sudah jam 12. Tadi pan naik aing setengah 10, ada setengah 12 lewat 2 jam aing berenang tah. Terus ngarai kana bujur-bujur. Anu hadir mangeunah bae kieu. Nu lapar bener. Aing teu bisa ngegel cau, jang naon ieu cau di dieu. Karena aku ceramah aing ngegel cau mah jang palurah bae. Sok kalurah ayo, cau na palurah. Bungkus. Mudah-mudahan panjang umur, berkah. Doakan para ulama, para kiai, para sararehat, panjang umur. Guru-guru urang sadana sing sehat, berkah rezekina, manfaat ilmuna, turunan-turunan sing saroleh solehah. Urang doa bae, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.